رمضان تجلى وابتسم مبالي العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم مبالي العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم تبالي النفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسول النفس بمولاها تجلى وابتسم مبالي العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم تبالي النفس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia pelaksana Hari Besar Islam atau PHB Kecamatan Danometo mengajak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Danometo untuk datang sholat Id di lapangan Sorumba yang waktunya kita akan tetap menunggu daripada penetapan sidang isbat pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط عسى من عفو الله عطاء قلوب الأمة يرعاها تجلى وابتسم مبالي العبد إذا
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 21 Maret 2026 bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, takbir terpimpin yang berturut-turut akan dikumandangkan oleh yang pertama, Bapak Jufri Al-Huda SPT MPT, Bapak Hendra Dedi SPDI, Bapak Suwarno SPDI, Bapak Marwan SAG MAG, dan Bapak Imam Murodi. Acara ketiga, sambutan Bupati Konawe Selatan yang akan dibacakan oleh Camat Ranometo, Bapak Alimun SAG MSI. Acara keempat, tuntunan sholat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyasin Imran Esos. Acara kelima, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Bapak Bektu Purnawirawan Haji Wawan Mulyana Sarjana Hukum. Acara keenam, khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad MS. Beliau adalah Dewan Murabi Hidayatullah Sultra. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Selanjutnya marilah kita melangkah pada acara kedua, yaitu takbir terpimpin, dan dilanjutkan dengan acara-acara yang lain yang akan berlangsung secara otomatis. Demikian susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan sambutan Bupati. Sambutan Bupati Kona Selatan pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saat yang maha membolak-balikan hati, yang pada pagi Idul Fitri ini masih mempertautkan ruh dan jasad kita dalam bingkai iman dan Islam. Kita berkumpul di sini, bersimpu di harapan di hamparan bumi Kona Selatan, terkhusus kita di Kecamatan Rameto, untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh menempah diri dalam madrasah Ramadan. Salawat beriring, salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semangat perjuangan beliau menjadi pelita bagi kita dalam membangun daerah kita yang cintai. Dengan kemenangan bersama keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun datang. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Kan sholat Idul Fitri, kembali kami mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Rakaat pertama, setelah berdiri menghadap kiblat, kemudian kita membaca niat usolli sunnata Idul Fitri rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Selanjutnya kita bertakbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali yang diselingi dengan tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam membaca suratul Fatihah dan surat lain, lalu ruku sujud sampai selesai rakaat pertama. Kemudian kita bangkit kembali untuk rakaat kedua dengan membaca takbir peralihan atau takbir intikal dari rakaat pertama ke rakaat kedua Allahu Akbar. Lalu kita bertakbir sebanyak 5 kali yang diselingi pula dengan bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surat lain, lalu ruku sujud tahiyat sampai salam. Subuhakum baik tasbih sautin tamami salat. Teruskan dapatkan untuk kesempurnaan salat. Salatul jalan rahmatullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحجر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa zamal azaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wastanna bi sunnatihi wa tada bi hadihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan baru saja berlalu. Terasa ada penyesalan dalam diri kita. Di bulan ini Allah menawarkan kepada hamba-hambanya ampunan, berkah, rahmat, dan begitu banyak nikmat lainnya. Tetapi tampaknya kita belum sigap menyambutnya. Masih banyak kesempatan yang kita biarkan berlalu begitu saja. Masih banyak waktu yang kita sia-siakan. Kita masih lalai dan bermalas-malasan. Karena itu, mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita. Kita tahu Dialah yang Maha Pengampun. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh ibadah. Kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan hambanya. Kita juga memohon agar diberi kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita berjanji tidak akan mengulang kembali segala kesalahan dan kelalaian kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan baru saja berlalu. Terasa ada kesedihan yang mendalam. Betapa tidak, baru saja kita bisa merasakan kenikmatan beribadah pada bulan mulia ini. Tetapi kita harus berpisah dengannya. Hari-hari dan malam-malam indah dan damai itu telah meninggalkan kita. Masih terasa nikmatnya ruku dan sujud, nikmatnya bangun malam untuk bermunajat, terasa nikmatnya melafalkan kalimat-kalimat zikir dan doa. Kita bisa merasakan keindahan Al-Quran yang kita baca. Kita bisa merasakan nikmatnya dekat dan akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di bulan Ramadan ini kita bisa sungguh-sungguh memberi perhatian kepada jiwa setelah sekian lama menelantarkannya. Kita bisa memanjakan dan mentamasyakan jiwa kita, jiwa yang merana, rindu dipertemukan dengan penciptanya yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah surga dunia sesungguhnya. Pada bulan Ramadan ini kita juga merasakan kebahagiaan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, bercengkrama bersama keluarga, makan sahur dan buka bersama, berangkat ke masjid bersama, mengaji bersama, kebersamaan yang jarang kita miliki 11 bulan sebelumnya. Kita juga banyak bertemu saudara-saudara seiman di masjid, di majelis ta'lim, di lingkungan sosial kita,
Kita bertemu wajah-wajah cerah dengan senyum, salam, sapa, dengan penuh ketulusan dan keakraban. Semua ingin berbuat baik kepada saudaranya. Betapa indahnya ketika semua berusaha menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna, yang bisa menyakiti saudaranya, menjaga hati dan pikiran dari buruk sangka kepada orang lain, menjaga kaki dan tangannya agar tidak menzalimi orang lain. Semua orang merasa aman dari kejahatan lisan dan tangan saudaranya. Pada bulan Ramadan ini kita telah menjadi manusia yang lebih dermawan. Tidak berat bagi kita mengeluarkan harta untuk bersedekah. Kita menjadi lebih peduli kepada orang lain. Betapa bahagianya ketika kita bisa melayani saudara kita, sekedar menyiapkan buka puasa dan sahur. Kita tidak lagi egois dan mementingkan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwanu kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitulah sejatinya Ramadan menawarkan perubahan yang mendasar bagi kehidupan kita. Diperintahkan kepada kita untuk mengkhususkan diri takarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba meningkatkan ibadah. Kalau itu semua kita lakukan dengan baik, tentu ada perubahan besar dalam hidup kita. Pada bulan Ramadan ini, orang beriman diharuskan meninggalkan makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi bukan hanya itu, bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi juga tidak memakan yang bukan hak kita. Bukan sekedar puasa mulut dan perut, tetapi juga mempuasakan mata, telinga, lisan, kaki, tangan, hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala kemaksiatan. Ramadan adalah bulan pendidikan. Esensi pendidikan manusia adalah pengendalian diri secara total dan pembebasan diri dari segala dominasi hawa nafsu. Allah menciptakan manusia yang di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsu manusia cenderung kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantara wal banina wal qanatir muqantar minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran Surah Al-Imran ayat 14. Nafsu adalah anugerah agar manusia bisa memberlangsungkan kehidupan di muka bumi ini. Tanpa nafsu tidak ada kehidupan. Dengan adanya nafsu, manusia memiliki gairah untuk berkembang dan berketurunan. Manusia memiliki ambisi dan keinginan untuk membangun dan mewujudkan tatanan kehidupan, sehingga semaraklah kehidupan di muka bumi. Tetapi nafsu juga memiliki daya dan kekuatan. Dia bisa menyuruh dan memerintah. Jika nafsu menjadi penguasa dan pengendali, maka rusaklah tatanan kehidupan. Selama ini, manusia cenderung selalu memenuhi tuntutan nafsunya. Dari sejak bayi, nafsu dalam diri manusia selalu dituruti keinginan-keinginannya. Seiring dengan bertambahnya umur dan pada setiap fase pertumbuhan, nafsu manusia terus-menerus dimanjakan dengan kesenangan-kesenangan. Nafsu pun tumbuh kuat dalam diri manusia. Nafsu semakin berkuasa dalam kehidupan ketika segala sumber daya dihabiskan untuk memenuhi keinginan nafsu. Industri-industri besar pun didirikan. Industri makanan, hiburan, fashion, kesehatan, dan persenjataan. Hampir semuanya menyasar kebutuhan nafsu manusia. Dibuatlah iklan besar-besaran juga untuk merangsang nafsu manusia. Bahkan ideologi-ideologi besar yang berkembang di dunia pun lahir dari dorongan nafsu manusia. Kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Pada akhirnya manusia mempertuhankan hawa nafsunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa dhallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa jalala basarihi ghishawatan famayadi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surah Jasiyah ayat 23. Ketika nafsu berkuasa, manusia akan cenderung kepada kehidupan yang rendah. Hidup hanya sekedar mencari makan dan memenuhi kebutuhan seksual, sama seperti kehidupan binatang. Karl Marx, peletak dasar ideologi Marxisme, memandang manusia sebagai makhluk materi, hidup semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan materi. Manusia bergerak dalam kehidupan didorong oleh faktor pemenuhan kebutuhan perut, hidup hanya untuk mencari makan. Sigmund Freud, pengusung aliran psikologi yang disebut dengan psikoanalisa, memandang manusia sebagai makhluk biologis yang digerakkan oleh syahwat. Puncak pencarian manusia adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Pandangan kedua tokoh ini secara umum mewakili cara pandang orang kafir, sebagaimana digambarkan Allah dalam Al-Quran pada surah Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Allah memuliakannya dengan kesempurnaan jasmani dan rohani. Tetapi ketika nafsu yang menjadi penguasa dalam diri, manusia jatuh pada derajat yang rendah. Maka kita bisa menyaksikan orang memiliki kedudukan terhormat tetapi perilakunya hina, memiliki jabatan tinggi tetapi moralitasnya rendah, berpakaian rapi dan bersih tetapi pekerjaan kotor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah, nafsu cenderung melampaui batas. Jika dibiarkan akan mendatangkan kerusakan. Kerusakan akan semakin besar jika orang dikuasai nafsu itu memiliki kekuasaan, kepandaian, dan kekayaan. Jika manusia dikendalikan nafsu ini memiliki kekuasaan, maka akan semakin banyak orang yang kehilangan rasa aman. Kekuasaan yang dimiliki bukan untuk mengayomi dan melindungi, tetapi untuk menindas dan mengintimidasi. Kehadirannya akan membawa ancaman yang akan menghilangkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Jika yang dikuasai nafsu orang memiliki kepandaian, maka kepandaian itu akan digunakan untuk memanipulasi kebenaran. Semakin kabur batas antara yang benar dan yang salah. Informasi disampaikan bukan untuk memperjelas persoalan, tetapi untuk menyembunyikannya. Allah berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-An'am ayat 119. Manusia dengan kecerdasan pikiran tetapi dibawa kendali nafsu, daya rusaknya luar biasa. Semakin pandai, semakin banyak orang tertipu. Orang yang pandai akan pandai juga berbohong. Kebohongan itu dikemas dan divalidasi secara ilmiah dengan data, fakta, hasil penelitian yang direkayasa. Ketika para ilmuwan kehilangan kejujuran, kita akan melihat kehancuran akal sehat. Orang hanya pintar berdebat, tetapi tidak pandai menyelesaikan masalah. Banyak ahli, tetapi semakin rumit persoalan. Jika yang dikuasai nafsu ini, orang memiliki kekayaan, maka kekayaan akan digunakan untuk mengeruk kekayaan yang lebih banyak lagi. Nafsu tidak mengenal rasa puas. Semakin kaya, semakin rakus. Semakin banyak ini miliki, semakin banyak yang terasa kurang. Maka segala cara ditempuh untuk menguasai sebanyak-banyaknya kekayaan yang di permukaan bumi, di dalam perut bumi,
dan di bawah lautan semua ingin dikuasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengingatkan. Beliau bersabda, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu yang masih menginginkan lembah yang ketiga yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Hadis riwayat Bukhari. Maka jika kekayaan jatuh pada segelintir orang yang serakah, semakin banyak orang yang jatuh dalam kemiskinan. Jika yang dikuasai nafsu ini penegak hukum, maka hilanglah keadilan. Panggung pengadilan akan melahirkan ketidakadilan. Pengadilan tertinggi akan melahirkan ketidakadilan tertinggi. Maka hal-hal yang aneh pun terjadi. Ada kasus korupsi yang pelakunya sudah diketahui dan angka kerugiannya juga diketahui, tetapi pelakunya tidak bisa dihukum. Ada juga kasus korupsi atas barang bukti korupsi, hasil korupsi dikorupsi lagi. Ibarat pagar makan tanaman, yang banyak merusak hukum adalah para penegak hukum. Begitulah bahaya dominasi nafsu dalam kehidupan. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran pada surah Shad ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya Ramadan. Ramadan adalah momentum terbaik agar manusia bisa mendidik nafsunya. Jika nafsu terkendali, maka ia akan menjadi pembantu yang baik dalam menjalani kehidupan. Ibarat kuda tunggangan, jika kita mampu mengendalikan, maka ia akan mengantarkan kita ke tujuan. Jika tidak, maka kita akan terseret, tersesat, tidak tentu arah dan tujuan. Ibarat arus air, kita tidak bisa membendungnya, tetapi kita bisa menyalurkannya. Nafsu perut kita penuhi dengan mencari rezeki yang halal. Nafsu syahwat kita salurkan melalui pernikahan. Inilah nafsu yang dirahmati Allah. Dalam surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya mampu merefresh, merecovery, mereset, dan mengembalikan struktur jiwa manusia kepada keadaan aslinya. Ketika nafsu terkendali, manusia seperti terlahir kembali seperti keadaan ketika Allah menciptakan manusia pada mulanya. Keadaan ketika nafsu manusia tunduk dan patuh pada kehendak penciptanya. Inilah yang disebut dengan fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Manusia lahir dengan struktur dan sistem yang bekerja secara sempurna di dalam jiwanya. Sudah ditanamkan tauhid sejak di alam ruh, yaitu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Tauhid inilah sumber segala kebaikan, sumber kebenaran, sumber keindahan yang senantiasa dirindukan oleh manusia selama hidupnya. Inilah kondisi terbaik manusia. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada fitrahnya, karena seperti itulah Allah menciptakannya. Allah menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik kalau mengikuti kehendak penciptanya. Dalam surah Rum ayat 30 Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajhmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ramadan telah berlalu. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Kemenangan sejati adalah ketika seorang hamba
berkuasa atas nafsunya sendiri. Semoga kita bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Kita persiapkan segala sesuatunya lebih baik agar bisa meraih janji-janji Allah. Dalam surah Naziat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat 40-41, "Wa man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa." Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga tempat tinggalnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakfini fi hadhil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Duhai Maha menatap, duhai Maha mengetahui, duhai Maha mendengar, tiada tersembunyi di mata-Mu betapa banyak maksiat yang telah kami lakukan, betapa banyak dosa-dosa yang kami sembunyikan dengan rapi. Ya Allah ya Rabb, Engkau tahu kami berbondong-bondong datang ke lapangan ini untuk melaksanakan sholat Id. Tidak ada yang paling kami harapkan kepada Engkau kecuali ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari hari mulai melakukan dosa hingga Engkau wafatkan kami ya Allah. Ampunlah seluruh dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, dosa-dosa yang sudah kami tumpuk, kami lupa saking banyaknya maksiat yang sudah kami lakukan. Sementara malaikat atid-Mu rapi mencatat semua dosa kami. Ya Allah, bahagiakanlah pada hari Id dengan rahmat-Mu untuk kami. Bersihkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Angkat seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Bebaskan kami dari keinginan berbuat maksiat, bebaskan kami dari keinginan berbuat zalim ya Allah. Ya Allah, mata kami sudah terlalu banyak berbuat maksiat. Mata, telinga, tangan, perut, bahkan ada kemaluan di antara kami yang telah pernah berbuat zina, pernah mabuk, berjudi, melakukan dosa-dosa besar. Yaumil Id, hari kebebasan dosa, bebaskan kami dari seluruh dosa-dosa anggota tubuh kami ya Allah. Jangan biarkan kami maksiat lagi. Jagalah kami dalam penjagaan-Mu. Kami tidak sanggup menghadapi nafsu yang liar ini. Sulit kami menghadapi tipu daya dunia. Tidak kuat kami menghadapi serangan syaitan ya Allah, kecuali Engkau menjaga kami dengan rahmat-Mu, kecuali Engkau melindungi kami dengan kekuasaan-Mu. Kami memohon doa untuk ibu dan bapak kami. Ya Allah, ibu kami mengandung kami di dalam lelahnya. Ya Allah, ibu kami bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah kami mencari nafkah dengan penuh keringat untuk memberikan kebaikan bagi kami saat kami sedang dibesarkan ya Rabb. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, berikanlah kesempatan ya Allah, biar kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami. Mohon ya Allah, berikan jalan supaya keduanya Engkau memberikan rahmat-Mu. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau tetapkan ia menjadi ibu kami ya Allah. Engkau pilih ia menjadi bapa kami ya Allah. Engkau satukan kami saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami di akhirat. Jangan Engkau pisahkan kami dengan orang tua kami di akhirat ya Allah. Seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Lindungi kami dan kedua orang tua kami dari azab neraka yang sangat dahsyat pedihnya ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, satukan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, rahmati, ampuni keluarga, anak cucu kami, keturunan kami, sahabat kami, guru-guru kami, jamaah sekalian, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالديني وعن جميع المسلمين والmuslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin. Ya Allah, mohon ya Rabb, lisan kami Engkau bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya Rabb. Berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi dakwah kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi bangsa kami, berkahi bimbing dalam hidup para pemimpin rakyat negeri kami agar bertakwa kepadamu, berkahi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah tawakkalna, la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir di subuh hari memecah hawa pagi. Kini ku terkenangkan kampung sendiri. Ampun maaf diminta dari segala dosa. Bersalaman kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin kita bersama. Tasbih di hari raya, memuji pada Yang Esa, rasa nikmat bersama ayah, bunda, sanak saudara. Bergema Aidilfitri, sedih pilu di hati. Mohon pada Ilahi bahagia kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia dan PHBR Kecamatan Armeto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bersama